Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu di mata kuliah komunikasi bisnis ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua, teman-teman. Pertemuan kedua ini saya akan membahas materi yang berjudul komunikasi antar pribadi atau biasa juga disebut komunikasi interpersonal. Baik teman-teman, komunikasi antar pribadi ini atau komunikasi interpersonal ini menjadi sangat penting pada dunia bisnis ya. Karena ini merupakan salah satu jembatan penyampaian penyampaian ide kreatif terhadap atasan bawahan atau terhadap bawahan dengan atasan ya atau pada rekan kerja ya. Jadi komunikasi antar pribadi ini menjadi sangat penting di dalam dunia bisnis. Nah, kita akan pelajari komunikasi antar pribadi ini atau komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Ya, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Seperti yang dinyatakan oleh Pace bahwa interpersonal communication is communication involving two or more people in a face-to-face setting. Jadi komunikasi tatap muka ya, bukan komunikasi yang terjadi pada seperti kita saat ini melalui media digital atau melalui telepon ya atau video call, bukan seperti itu. Tapi komunikasi langsung face to face setting ya. Ada pula pendapat pakar lain yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik sekaligus. Ya, jadi tidak hanya dua orang saja, tapi bisa lebih atau bisa di kelompok kecil seperti rapat itu juga namanya adalah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, diutamakan secara tatap muka, dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik sekaligus. Salah satu contohnya seperti di gambar ini, ya. Di gambar ini ada komunikasi interpersonal. Ya, ini kan kayaknya sedang meeting gitu ya, sedang rapat. Nah, rapat itu juga termasuk komunikasi interpersonal, di mana di situ si pemimpin rapat itu mengirimkan pesan, ya, leadernya mengirimkan pesan, lalu diterima oleh pendengarnya dan ada feedback secara langsung di situ. Sehingga eee, komunikasi ini disebut sebagai komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Ya, teman-teman ya. Jadi rapat merupakan salah satu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ya, karena dilakukan dua orang atau lebih ya, atau dalam sekelompok kecil. Nah, komunikasi tersebut dapat dikatakan sukses apabila baik pengirim pesan dan penerima pesan menafsirkan dan memahami pesan yang dikirim dengan makna dan implikasi pada tingkat yang sama. Jadi, pesan yang disampaikan oleh pengirim dengan pesan yang diterima oleh si penerima atau receiver-nya itu sama, ya. Jadi dia menginterpretasikannya sama, secara makna dan implikasinya tuh sama, gitu ya. Jadi nyambung gitu, sefrekuensi gitu ya, nyambung. Ngomongannya nyambung, ya. Karena si pengirim pesan ya, bermaksud untuk, pesan-pesannya itu diterima dengan baik, si penerima pesan juga menerima pesannya sesuai dengan keinginan si pengirim, ya, maka di situ komunikasinya dapat dikatakan sukses. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan keterangan tentang sesuatu kepada penerima, ya, jadi bisa tujuan komunikasi itu memberikan keterangan, mempengaruhi sikap, ya, mempengaruhi sikap si penerima, memberikan dukungan psikologis atau untuk mempengaruhi ya, brainstorming gitu ya, mempengaruhi si penerima. Ya kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ketika komunikasi itu sukses bila pesan yang disampaikan sama dengan feedback yang diharapkan, ya.
Saya ulangi, dikatakan sukses apabila pesan yang diberikan sama dengan feedback yang diharapkan oleh si sender. Ya, itu ya. Tujuan komunikasi antar pribadi, ada beberapa tujuan ya, ya seperti sama kayak halnya rapat gitu ya, sama halnya saya seperti mengajar di kelas, seperti itu ya. Tujuan komunikasi antar pribadi pertama menyampaikan informasi, agar orang yang dimaksud mengetahui sesuatu gitu ya. Sama seperti kuliah kita seperti ini, walaupun kita tidak langsung secara tatap muka gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di kelas gitu ya, saya menyampaikan informasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mahasiswa mendapatkan ilmu, mengetahui sesuatu. Berbagi pengalaman ya, saling berbagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal yang menyenangkan atau menyedihkan ya, berbagi pengalaman. Yang ketiga, menumbuhkan simpati ya, mendapat dukungan simpati dengan cara dukungan secara moral, bantuan dana, obat-obatan, aneka barang atau menjadi sukarelawan. Yang keempat, melakukan kerjasama. Nah, ini kan yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis ya. Mereka meeting dalam melakukan kerjasama, berkolaborasi. Melakukan kerjasama antara seorang dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ya. Jadi melakukan kerjasama, berkolaborasi dengan orang lain. Nah, berkolaborasi itu kan perlu penyatuan ide ya, penyatuan pendapat, penyatuan kesamaan tujuan. Ya, dari situ nanti kita bisa membicarakan apa keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, itu melakukan kerjasama. Itu dilakukan secara interpersonal, komunikasi interpersonal. Yang kelima, bisa menceritakan kekecewaan atau kekesalan, ya. Bisa menumbuhkan motivasi, ya. Seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Dengan komunikasi interpersonal bisa menumbuhkan motivasi, ya. Ini tujuan dari komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Nah, sekarang kita lihat komunikasi tatap muka, ya kurang lebih sama ya. Kalau komunikasi tatap muka ini tujuannya memecahkan masalah, ya. Mengerti kapan komunikasi tatap muka itu digunakan dalam menyelesaikan masalah, ya. Bisa menjaga hubungan antar kedua belah pihak, ya. Mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi. Keuntungan dan kerugian komunikasi tatap muka, keuntungan yang pertama itu bisa meningkatkan pemahaman antara komunikator dan komunikan. Dengan tatap muka seperti itu sebenarnya lebih enak daripada chatting gitu ya, daripada chatting via WA atau via email, sebenarnya tatap muka lebih enak. Karena bisa meningkatkan pemahaman antar komunikator dan komunikan. Selain itu, kita bisa melihat isyarat ekspresi ekspresi wajah, gerak tangan, maupun tekanan suara dari lawan bicaranya. Jadi kita tahu emosinya dia saat berbicara itu seperti apa. Ya, ketika mengatakan, eee, "Saya setuju," gitu ya. Nah, itu ekspresinya gimana? Apakah terpaksa? Kan dari ekspresi kita bisa melihat, apakah dia tulus mengatakan setuju, apakah dia terpaksa mengatakan setuju, gitu kan. Nah, dari situ pesannya bisa kita dapatkan, oh kayaknya ini terpaksa nih. Kalau dia setuju dan terpaksa kayaknya jalannya setengah-setengah, lebih baik batal aja. Ya, kan bisa gitu ya. Nah, itu keuntungan dari komunikasi tatap muka. Kerugiannya apa? Kerugiannya memerlukan waktu yang lebih lama dan sering terbawa emosi. Terkadang ketika kita berdebat gitu ya, menyamakan pendapat satu sama lain, itu kan ada gontok-gontokannya ya. Nah, biasanya mungkin ada kebawa emosinya. Nah, kalau kebawa emosi gini, itu salah satu kerugian dari tatap muka itu, ya, karena pembahasan menjadi sangat alot dan bisa merusak hubungan dari kedua belah pihak, gitu ya. Tapi kalau sesama profesional, biasanya perbedaan pendapat tidak mempengaruhi hubungan baik antar personal tersebut, ya. Nah, perbedaan pendapat dalam pekerjaan itu biasa, perbedaan pandangan dalam, eee, kerjasama salah satu bisnis ya, kerjasama bisnis itu tidak tidak bukan hal yang, baru lagi ya, karena itu biasa terjadi dalam dunia bisnis. Gontok-gontokan di ruang rapat ya, marah-marah di ruang rapat, itu adalah hal yang biasa terjadi. Ya, cuma tidak mempengaruhi hubungan pribadi satu sama lain. Ya, cuma tidak setuju dengan pendapatnya pada saat itu saja.
ya. Jadi terkadang kerugiannya adalah memerlukan waktu yang lebih lama dan sering terbawa emosi. Nah, lama-lama pasti akan bisa menyatukan pendapat dan bisa saling bekerja sama. Oke ya, itu komunikasi tadi ya, komunikasi interpersonal. Nah, kadang-kadang komunikasi interpersonal ini tergantung dari leadernya ya. Nah, ini kan pembawa acaranya atau pembawa topik pembahasan si sender ini itu perlu kita lihat gaya kepemimpinannya. Ya, karena dari masing-masing gaya kepemimpinan komunikasinya komunikasi interpersonalnya berbeda-beda itu teman-teman ya. Jadi kita lihat, kita pelajari dulu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dari pemimpin perusahaan atau pemimpin suatu organisasi. Karena pemimpin organisasi itu adalah orang yang paling sering melakukan komunikasi, paling sering melakukan interaksi antara atasan dengan bawahannya. Dia yang harus bisa clear komunikasinya, dia harus bisa komunikasi secara jelas gitu ya, untuk memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kita lihat dulu, sebelum kita masuk berbagai macam gaya kepemimpinan, kita lihat apa itu definisi dari leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan ke dalam ciri-ciri individual, kebiasaan, ya, cara mempengaruhi orang lain, berinteraksi, ya, kedudukan dalam organisasi, dan persepsi mengenai pengaruh yang sah. Ya, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Kalau kita lihat di foto ini, nah ini gaya kepemimpinan juga nih ya. Nah, di mana bawahannya itu mendengar arahan dari ini Gubernur Sumatera Utara, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini eh, para bawahannya ya, yaitu mendengarkan pembicaraan dari pemimpinnya. Kita lihat ini kan komunikasinya bagus gitu ya, karena didengarkan. Kalau komunikasinya nggak bagus, nggak didengerin nih gitu ya. Nah, ini komunikasinya, cara berkomunikasinya, cara memberitahukan, cara memberikan arahan, di mana bawahannya terpusat ya, bawahannya itu eh, memperhatikan secara terpusat kepada Gubernur Sumatera Utara ini. Ya, jadi itu salah satu contoh dari gaya kepemimpinan, terutama dalam hal komunikasinya ya teman-teman. Apa komponen utama dalam leadership ya? Ini menurut Henry N. Blanchard ya, kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain supaya apa? Supaya bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan organisasi atau tujuan kelompok. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada satu keadaan dan diarahkan melalui apa? Ini ya, yang kita pelajari ini melalui proses komunikasi ke arah tercapainya suatu tujuan. Jadi, kepemimpinan itu kegiatannya mempengaruhi orang lain, teman-teman. Ya, mempengaruhi orang lain supaya ikut kemauan tujuan kelompok untuk mengikuti kemauan dari si pemimpin ini, terutama pemimpin salah satu organisasi. Supaya bisa mengikuti kemauan, keinginan, tujuan kelompok, supaya mencapai tujuan organisasi, gitu ya. Kalau dalam perusahaan, pemimpin yang pandai berkomunikasi, dia akan mempengaruhi bidang penjualan. Makanya biasanya kalau teman-teman lihat GM-GM gitu ya, paling sering ngomong sama siapa? Pasti paling sering ngomong sama sales gitu ya. Kenapa? Karena dia ujung tombaknya tuh, gitu. Ya, karena ujung tombak dari satu perusahaan adalah sales-nya, bagian penjualan, bagian marketing yang mencari duit atau profit center. Profit center-nya adalah di marketing. Dia selalu memberikan arahan, memberikan motivasi supaya apa? Supaya mau bekerja keras, supaya mau cari nasabah lagi, supaya mau mencari klien lagi gitu ya, agar perusahaan mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit. Itu yang diarahkan. Sering dipengaruhi, makanya di GM-GM itu biasanya kalau kalau turun langsung ke sales, langsung ke bagian marketing gitu ya. Nah, itu supaya ujung tombaknya itu termotivasi untuk bekerja keras, mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras. Itu tujuan dari pemimpin sebenarnya.
Maka pemimpin harus pandai berkomunikasi, karena kerjanya adalah mempengaruhi orang lain. Kerjanya adalah memotivasi bawahannya, supaya bisa mencapai tujuan organisasi, supaya bisa mencapai sasaran-sasaran dari, perusahaan, gitu ya. Nah, kita pelajari beberapa gaya kepemimpinan, eee, dalam berkomunikasi ya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang diambil seorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan itu bukan suatu bakat, tapi adalah ilmu yang dipelajari, ya. Jadi pemimpin itu bukan karena bakat gitu ya, bukan karena keturunan, walaupun memang ada mungkin pemimpin yang karena keturunan, ya. Tapi sebenarnya kepemimpinan itu bisa dipelajari, ya. Bisa dipelajari, dipraktekkan, dan dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Gaya kepemimpinan merupakan perilaku pimpinan terhadap pengikutnya atau cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya, ya. Kita lihat nih macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, ada berbagai macam dan masing-masing gaya kepemimpinan memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda, teman-teman. Contohnya ya, kita lihat di sini ada kepemimpinan transformasional, ya. Apa itu kepemimpinan transformasional? Orang yang menunjukkan kepemimpinan transformasional biasanya menginspirasi staf melalui komunikasi yang efektif dan dengan menciptakan lingkungan stimulasi intelektual, ya. Jadi dia, menginspirasi ya, transformasional, menginspirasi. Contohnya kalau saya bisa lihat, kalau teman-teman mungkin mengikuti, apa namanya, suasana politik gitu ya, eee, teman-teman bisa melihat gaya komunikasi kepemimpinan transformasional ini ada pada tokoh, Anies Baswedan katakan ya. Dia bisa menginspirasi dengan melalui komunikasi yang efektif, dengan menciptakan lingkungan stimulasi yang intelektual, ya. Bukan berarti saya, apa namanya, mendukung salah satu paslon tertentu, tidak ya. Saya cuma secara objektif saja. Secara objektif saja kalau kita lihat adalah seperti itu, ya. Jadi dengan komunikasi yang efektif, menstimulasi intelektual mereka, supaya mereka mau bekerja sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan, gitu ya. Komunikasi yang dilakukan efektif, bagus, cara berkomunikasinya bagus. Nah, itu kepemimpinan secara transformasional. Ada juga yang namanya kepemimpinan transaksional. Apa ini kepemimpinan transaksional? Dianggap transaksional karena para pemimpin menawarkan pertukaran. Mereka menghargai kinerja bagus, tapi juga menghukum kinerja yang buruk, gitu ya. Jadi, kalau kamu bagus, ya saya hargai, gitu ya. Nah, itu namanya transaksional. Tapi kalau kamu kerjanya buruk, ya kamu juga dapat hukumannya. Itu kepemimpinan transaksional. Walaupun ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan tugas jangka pendek, karyawan tidak mungkin mencapai potensi kreatif penuh mereka dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena mereka akan, bagaimana caranya deh supaya hasilnya bagus gitu ya. Nah, gimana caranya supaya saya nggak dihukum? Akhirnya cuma bisa menggugurkan tugas saja, ya. Tidak ada inspirasi dari si pemimpin, pemimpin hanya mengikuti sistem. Kalau kamu kerjanya bagus, target, dapat bonus. Kalau kamu kerjanya jelek, kamu demosi gitu ya, atau apa namanya, diturunin jabatannya. Nah, itu kan salah satu, ada reward and punishment, itu transaksional namanya. Tapi tidak menginspirasi secara utuh, tidak memotivasi mereka untuk, bekerja lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi mereka bekerja hanya karena upah, gitu ya. Bekerja hanya karena upah, pengen dapat, eee, pengen dapat upah yang lebih tinggi atau supaya tidak dihukum, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa mencapai potensi kreatif penuh mereka dalam situasi yang seperti itu. Lalu ada juga yang namanya servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Orang-orang yang mempraktekkan kepemimpinan yang melayani lebih suka model pembagian kekuasaan dari otoritas, memprioritaskan kebutuhan tim mereka, dan mendorong pengambilan keputusan
kolektif ya. Nah, keuntungannya dari kepemimpinan melayani ini bisa meningkatkan keragaman dan meningkatkan moral. Cuma ya banyak yang mengkritik ya, bukan pencela tapi pengkritik menyarankan para pemimpin yang melayani kurang memiliki wewenang dan terkadang ya menderita konflik kepentingan dengan menempatkan karyawan mereka di atas tujuan bisnis ya. Jadi seharusnya tujuan bisnis itu ada di atas dari individu ya. Biasanya tujuan organisasi itu di atas tujuan individu. Nah, karena kalau servant leadership itu tujuan orangnya, karena orangnya yang diperhatikan ini kan. Kalau servant leadership itu adalah bagaimana cara mengayomi timnya supaya timnya ini makin lama makin bagus gitu ya. Dia mendorong dengan hal seperti itu dan pengambilan keputusannya juga kolektif, nggak pribadi gitu. Nah, terkadang itu jadi menderita konflik kepentingan. Jadi menempatkan tujuan pribadi, tujuan individu di atas tujuan bisnis ya. Nah, ini di satu sisi bagus ya, bisa meningkatkan moral, moralnya jadi meningkat gitu ya, motivasinya meningkat, tapi di sisi lain itu menjadi buruk karena bisa tujuan bisnisnya tidak tercapai karena konflik kepentingan. Nah, servant leadership ini cocok diterapkan pada organisasi semacam apa? Nah, servant leadership itu bisa dipraktekkan dalam organisasi keagamaan ya, seperti ya atau organisasi yang non profit oriented ya, seperti yayasan, gereja gitu ya, atau organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Itu servant leadership bisa diterapkan. Lalu berikutnya adalah kepemimpinan otokratis ya, otokratis. Nah, ini lebih ekstrim dari kepemimpinan transaksional. Pemimpin otokratis memiliki kendali yang signifikan, jadi dia punya power penuh gitu ya atas staf dan jarang mempertimbangkan saran pekerja atau berbagi kekuasaan. Jadi dia otoriter, itu versi kepemimpinan otokratis, otoriter. Cuma keputusan dia aja yang boleh dilakukan gitu ya. Nah, ini malah lebih parah, tidak ada eh, kreativitas dari bawahan itu akan sangat-sangat tidak diperlukan, berkurang ya, karena arahannya strategis berasal dari satu individu saja, dari pemimpinnya saja. Nah, gaya kepemimpinan ini paling cocok diterapkan pada organisasi militer, ya, organisasi militer. Tapi di perusahaan ada nggak? Ya bisa aja sih, untuk pekerjaan yang cukup rutin atau memerlukan keterampilan yang terbatas, ya, seperti misalkan di factory gitu ya, di pabrik gitu ya, yang lingkungan pekerjaan ya cukup rutin gitu-gitu aja gitu kan, ya, di lingkungan produksi gitu kan, di bagian produksi kan seperti itu saja gitu ya, ininya apa pekerjaannya dan keterampilannya juga terbatas. Nah, itu kepemimpinan otokratis bisa diterapkan, ya. Lalu ada juga kepemimpinan laissez-faire, ya. Lebih umum digunakan untuk menggambarkan lingkungan ekonomi. Kalau dalam bahasa Prancis artinya adalah biarkan mereka lakukan atau biasanya diterjemahkan menjadi dibiarkan saja. Nah, hal ini bisa efektif dalam pekerjaan kreatif atau tempat kerja di mana karyawan sangat berpengalaman. Nah, laissez-faire ini kalau saya eh, boleh bilang ini diterapkan pada organisasi-organisasi teknologi seperti saat ini gitu ya. Perusahaan-perusahaan high-tech seperti saat ini di mana sistem sudah sangat bekerja dengan sangat baik. Jadi karyawan eh, bisa bekerja secara bebas di industri-industri kreatif. Namun penting bahwa para pemimpin memantau kinerja dan secara efektif mengkomunikasikan harapan untuk mencegah tergelincirnya standar kerja. Ya, nah ini kalau pemantauan kinerja secara sistem sudah bisa gitu ya. Saat ini teknologi sudah sangat canggih, jadi pemimpin nggak perlu turun tangan lagi untuk memantau kinerja, sudah dilakukan oleh sistem. Misalkan dari sederhana saja sistem absensi gitu ya, udah ada sistemnya itu ya. Jadi kalau dia nggak absen ya dia sendiri yang eh, ter, tergeser atau eh, ter apa namanya terhukum oleh sistem gitu ya.
ini laissez-faire. Lalu kepemimpinan demokratis ya, juga dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif ya. Gaya ini seperti namanya berarti pemimpin sering meminta masukan dari anggota tim sebelum membuat keputusan akhir. Pada sisi negatifnya, proses demokrasi biasanya lebih lambat dan mungkin tidak berfungsi dengan baik di tempat kerja, di mana pengambilan keputusan cepat sangat penting. Ya, kalau kepemimpinan demokratis ini memang sih apa namanya kelihatannya dia menampung ide dari banyak macam gitu ya, dari banyak kalangan dan keputusan akhirnya adalah pertimbangan dari berbagai macam masukan ya. Tapi kelemahannya adalah pengambilan keputusannya jadi lambat sekali, jadi lambat. Nah, karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam si pemimpin ini. Jadinya dia akan jadi lebih lambat memutuskan. Bagusnya adalah mempertimbangkan semua keinginan, ya, mendengar semua masukan, tapi kerugiannya adalah eh, keputusannya jadi lebih lambat, ya. Ini kepemimpinan demokratis lebih cocok untuk em, sebuah negara gitu kali kalau menurut saya. Kalau di perusahaan itu perlu kepemimpinan yang keputusan itu cepat kalau menurut saya ya. Nah, tapi tergantung ya. Nah, makanya saya lebih suka mengambil nanti yang terakhir nih ya, kepemimpinan situasional, tapi akan saya jelaskan terakhir. Ada kepemimpinan birokrasi. Nah, kepemimpinan birokrasi ini model kepemimpinan yang paling sering diimplementasikan dalam lingkungan yang administratif banget, ya, di mana kepatuhan terhadap aturan dan hierarki yang ditetapkan adalah penting. Harus patuh pada undang-undang. Nah, ini kalau kepemimpinan birokrasi ini cocoknya PNS, gitu ya, karena administratif sekali, kerjanya ada tupoksinya, ya, dan itu diatur oleh undang-undang. Kalau melanggar itu yang melanggar hukum, melanggar undang-undang gitu ya. Maka itu ini kepemimpinan birokrasi sangat cocok berada dalam lingkungan ASN atau aparatur sipil negara, gitu ya, PNS. Secara alami, ini bekerja dengan baik dalam peran tertentu, seperti kesehatan dan keselamatan, tapi dapat menghambat inovasi dan kreativitas di perusahaan yang lebih gesit dan bergerak cepat. Nah, sebenarnya paling enak itu adalah kepemimpinan situasional, ya. Kalau situasional itu adalah eh, ini ya faktor-faktor seperti senioritas pekerja, proses bisnis yang dilakukan, dan kompleksitas tugas relevan, semua memainkan peran penting dalam kepemimpinan apa yang harus diadopsi untuk setiap situasi tertentu. Ya, jadi harus bisa memimpin dalam setiap situasi. Contoh nih ya, para pemimpin situasional dapat menghadapi gaya kepemimpinan demokratis ketika mendiskusikan arah komersial dengan eksekutif senior. Nah, dengan eksekutif senior dia bisa demokratis, bisa nanya pendapat gitu ya. Nanya pendapat ke eksekutif senior, saya minta pertimbangannya gitu ya. Tapi bisa menjadi strategi birokrasi ketika menyampaikan protokol pabrik baru kepada para pekerja. Ya bisa jadi birokrasi banget atau bisa jadi otoriter sekali gitu ya. Kita menghadapi bawahan gitu ya. Atau dalam mengambil satu keputusan yang cepat di otoriter. Ini harus cepat ngambil keputusannya gitu ya. Nah, dia bisa harus otoriter. Ya, tidak pertambangan sana sini langsung set ambil keputusan. Karena pada saat itu juga dia harus ambil keputusan. Nah, itu kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinannya bisa berubah-ubah tergantung pada kondisi yang dihadapi. Ketika menghadapi, misalnya tadi kayak tadi ya, ketika menghadapi eksekutif senior untuk membicarakan arah komersial, dia menggunakan gaya demokratis. Ketika rapat umum pemegang saham, ya dia ngambil eh, gaya demokratis. Ya, ketika ngomong dengan bawahan, ketika memberikan arahan, atau ketika dia memutuskan sesuatu masalah gitu ya, menyelesaikan masalah, dia menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, itu kepemimpinan situasional. Nah, ini sebenarnya yang diperlukan adalah hal yang seperti ini. Leader pemimpin yang bisa melihat situasi, ya, bisa melihat situasi dan bisa menggunakan gaya komunikasi yang baik, yang tepat pada
setiap kondisi. Ya, itu kepemimpinan situasional. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi komunikasi interpersonal itu ada hubungannya dengan gaya kepemimpinan. Karena kepemimpin itu yang paling sering melakukan atau si pembuka komunikasi interpersonal atau yang biasa sering menjadi sendernya atau komunikatornya adalah leader, pemimpinnya. Nah, sekarang kita lihat eh, dari sisi sendernya, ya. Nah, kita lihat dari sisi si penerima, ya. Jadi kita sebagai pemimpin melakukan komunikasi interpersonal, apa yang kita harus lakukan terhadap si penerima, receiver-nya. Ingat, para receiver itu adalah manusia yang memiliki kebutuhan, ya. Maka dari itu, teman-teman perlu lihat dulu kebutuhan manusia, ya. Apa sih kebutuhan manusia itu? Kita harus mendalami eh, receiver kita, gitu ya. Kebutuhan manusia adalah keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup. Nah, kalau kebutuhan itu terpenuhi, maka kehidupan manusia dapat dikatakan telah mencapai kemakmuran. Makmur dan kaya itu beda, teman-teman. Makmur itu jika sebagian besar kebutuhannya sudah terpenuhi. Sedangkan kalau kaya itu menunjukkan jumlah harta yang dimiliki seseorang, ya. Jadi kalau kemakmur itu kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, gitu ya. Kalau kaya, jumlah hartanya itu banyak, gitu ya. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Tapi kalau kita bisa kategorikan, teori kebutuhan manusia itu ada 5 piramida menurut Maslow, ya. Ada 5 hierarki kebutuhan manusia. Kalau kita lihat di segitiga ini ya teman-teman ya. Ini kan teori dari Abraham Maslow mengenai hierarki kebutuhan manusia. Yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologikal ya, fisiologikal atau kebutuhan fisik. Contohnya seperti apa? Seperti makan, minum, tempat tinggal, hubungan badan, kebutuhan fisik dan kebutuhan fisik lainnya. Ya, fisiologikal, kebutuhan fisik. Kebutuhan di atasnya adalah namanya kebutuhan keamanan. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik atau dari gangguan emosi gitu ya. Ada keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik dan emosi. Kepastian bahwa kebutuhan fisik itu akan terus terpenuhi. Ya, itu keamanan. Kepastian bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Ya, itu kebutuhan safety, keamanan. Nah, di sini ada gambar uangnya, ya. Nah, ini memastikan bahwa eh, kebutuhan fisiknya itu bisa terpenuhi terus, gitu ya. Itu kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang di atasnya lagi ya, kebutuhan sosial itu seperti kasih sayang, menjadi bagian dari kelompok, diterima oleh teman-teman, persahabatan. Itu adalah kebutuhan sosial yang perlu dipenuhi oleh manusia, ya. Mendapatkan rasa sayang, menjadi bagian dari kelompok tertentu, ya. Terus mendapatkan teman, diterima oleh teman, mendapatkan persahabatan, itu adalah kebutuhan sosial. Lalu kebutuhan penghargaan, esteem needs, ya. Termasuk di dalamnya adalah harga diri, kemandirian, keberhasilan, status, pengakuan, dan perhatian. Lalu terakhir atau tingkat yang paling atas nih ya, self actualization, ya. Kebutuhan aktualisasi diri, di mana manusia itu ingin bertumbuh, ingin eh, menerima pencapaian pencapaian tertentu, memiliki potensi pemenuhan diri sendiri, dorongan untuk menjadi apa yang mampu dicapai. Kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan yang tertinggi dari individu, dan kebutuhan ini paling sulit dilaksanakan. Nah, sebagai pemimpin dengan komunikasi interpersonal yang baik, kita harus memperhatikan kebutuhan manusia ini, teman-teman. Ya, karena kalau teman-teman nanti jadi pemimpin, kalau teman-teman nanti jadi manajer atau jadi CEO bahkan gitu ya,
Nah, kenali karyawanmu, ya, kenali bawahanmu dari teori kebutuhan ini. Mereka butuh apa sih di kerja, ya. Dari pekerjaan yang mereka lakukan, mereka butuh mencukupkan kebutuhan fisiknya. Dia pengen bisa aman dari gangguan fisik dan emosi. Makanya teman-teman kasih eee, keselamatan kerja gitu ya. Lalu, apa namanya, ruang konseling supaya emosinya tidak terganggu gitu ya. Mereka butuh teman, membutuhkan kasih sayang, ya. Perhatikan ini, ya, kelima kebutuhan manusia ini, supaya kita bisa menjadi pemimpin yang adil bagi karyawan-karyawan kita, ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwa ternyata lawan bicara kita kalau nanti di dunia bisnis, teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita, atau nanti teman-teman jadi pemimpin, ya, bawahan kita memerlukan kebutuhan manusia, dan ternyata mereka juga perlu mendengarkan, ya. Mereka perlu didengarkan dan perlu juga mendengarkan arahan. Nah, mendengarkan itu merupakan salah satu keahlian dari komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Karena mendengarkan adalah kunci untuk semua komunikasi efektif. Tanpa kemampuan untuk mendengarkan secara efektif, pesan dengan mudah disalahpahami. Akibatnya apa? Komunikasi jadi terputus, dan pengirim pesan dapat dengan mudah menjadi frustasi atau jengkel. Nah, keterampilan mendengarkan yang baik itu dapat mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih baik, ya. Nah, teman-teman nanti kalau bisa memiliki keterampilan mendengarkan yang baik. Kenapa? Karena bisa mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih baik. Nah, keinginan pelanggan itu didengar gitu ya. Lalu produktivitas juga lebih besar dengan kesalahan yang lebih sedikit. Dan peningkatan berbagi informasi yang pada gilirannya dapat mengarah pada pekerjaan yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, Richard Branson, ya ini punya Virgin Air ya di Amerika. Richard Branson tuh sering mengutip, mendengarkan sebagai salah satu faktor utama di balik kesuksesan Virgin Air. Ya, mendengarkan secara efektif adalah keterampilan yang menopang semua hubungan manusia yang positif. Jadi kita belajar nih ya. Tadi kita belajar komunikasi interpersonal, gaya kepemimpinan, kebutuhan manusia. Sekarang kita belajar mendengarkan, teman-teman. Mendengarkan proses aktif menerima rangsangan atau stimulus telinga, ya, mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting, tapi umumnya kita memiliki keterampilan yang buruk. Kalau penelitian menurut Becker, ya, waktu yang digunakan untuk mendengarkan tuh paling besar sendiri, 53%, ya. Kalau menurut Rankin, ini 45%. Tapi penelitiannya jadul semua nih, 80 sampai tahun 28. Ya, ini kurang lebih mendengarkan memiliki porsi yang paling banyak dalam kegiatan komunikasi, teman-teman. Besarannya adalah 53%. Kalau kita mampu mendengar dengan baik, komunikasi akan jadi jauh lebih efektif. Kenapa? Karena mendengarkan itu porsinya paling banyak, 53%. Kalau ini salah, ya ini salah semua gitu ya. Nah, berbicaranya salah, nulisnya salah, bacanya juga salah. Nah, kita harus mampu mendengarkan dengan baik. Bagaimana proses mendengarkan yang efektif? Perhatikan, dengar, pahami, dan ingat. Ya, diperhatikan, didengar, ya, pahami, lalu diingat. Kalau bisa, kalau saya lebih suka dengan catatan, ya, untuk membantu mengingat. Ya. Hal positif dari mendengarkan secara efektif adalah dapat memuaskan kebutuhan dan dasar manusia untuk mendengarkan, meningkatkan kinerja karyawan. Ketika pesan diterima dan dimengerti dengan baik, maka kinerja karyawan akan meningkat. Menghasilkan feedback yang akurat dari bawahan sehingga berdampak positif pada prestasi kerjanya. Manajer dan karyawan akan terhindar dari kesalahpahaman dalam menyampaikan satu pesan. Nah, pendengar yang baik mampu memisahkan mana yang fakta dan mana yang gosip, teman-teman. Nah, kalau kita bisa mendengarkan dengan baik gitu ya, kita tahu nih, oh ini cuma bohong nih, cuma gosip nih ya. Oh ini fakta. Kita bisa kalau kita dengar dengan baik, kita bisa jadi membedakan mana yang fakta dan mana yang gosip. Tapi kalau kita tidak mendengarkan dengan baik,
Nah, kita jadi nggak bisa bedain nih, mana yang fakta dan mana yang gosip. Jangan-jangan nanti ketukar, gosip kita anggap fakta gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah. Sehingga nanti responnya juga jadi salah gitu kan. Pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain sehingga mendorong kreativitas. Hambatan dari mendengar apa sih? Sibuk dengan diri sendiri. Kadang karena kita udah ada gadget nih ya, eh, wah lagi dengerin gitu kan, konsentrasinya teralihkan ketika ada WA masuk, ya, ketika ada notifikasi Instagram, notifikasi TikTok, aduh, nah itu sibuk dengan diri sendiri gitu ya, sehingga apa? Jadi nggak 100% dengernya gitu ya, jadi nggak fokus, ya, takutnya nanti pesan yang diterima jadi salah. Sibuk dengan masalah-masalah eksternal, misalkan, aduh, tadi di rumah udah eh, udah matiin lampu belum ya gitu, udah kunci pintu belum, sibuk dengan masalah-masalah eksternal, atau aduh lapar ini makan apa nanti gitu ya, itu hambatan dalam mendengar. Pikirannya melayang kemana-mana ya, atau sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Asimilasi, kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai diri. Asimilasi ya, jadi pesan yang diterima direkonstruksi sesuai dengan keinginannya dia sendiri gitu ya. Dia pengen denger yang baik-baik aja, yang buruk-buruk saya nggak mau denger lah gitu ya. Pengen menerima yang baik-baik aja. Nah ini kan jadi misunderstanding nantinya kalau kita mau menerima yang baik aja. Faktor kawan atau lawan, nah ini paling sering nih. Nah, kalau kawan yang berbicara mau salah kek, mau bener kek, ngikut aja gitu ya. Tapi kalau lawannya yang bener pun bisa jadi salah. Misalnya udah nggak suka nih sama orang itu ya. Ah nih yang ngomong udah nggak suka saya. Nah, itu bisa jadi hambatan tuh. Ya, hambatan dalam mendengar. Kalau nggak faktor like and dislike itu bisa menjadi hambatan dalam mendengar. Yang terakhir mendengar yang diharapkan ya. Hanyut dalam pesan pembicara. Tidak mendengar apa yang dikatakan melainkan mendengarkan apa yang kita harapkan. Nah, ini seperti saya tadi sama seperti asimilasi gitu ya. Tapi kalau asimilasi itu cenderungnya dia rekonstruksi pesannya disesuaikan dengan dia gitu ya. Tapi kalau ini cuma dengar apa yang diharapkan saja, gitu ya. Itu hambatan dalam mendengar, teman-teman. Mendengarkan secara efektif ya. Perhatikan nih kiat-kiatnya nih, tips bagaimana caranya bisa mendengarkan secara efektif. Pertama, perhatikan dengan baik siapa yang berbicara, mulai dari gerakannya, dari matanya, nada suara, dan ekspresi wajahnya. Dari situ kita bisa lihat pesan yang disampaikan ya. Berikan umpan balik seperti apakah mereka sudah mengerti, apakah ada pertanyaan, setuju atau tidak terhadap yang disampaikan. Mendengarkan membutuhkan waktu oleh karena proses komunikasi yang dilakukan secara terbuka sebagaimana pengirim dan penerima secara simultan. Gunakan pengetahuan kita tentang orang yang berbicara tersebut untuk dapat menarik manfaat positif bagi Anda. Penghalang komunikasi antar pribadi ada penyaringan, manipulasi informasi agar lebih menyenangkan bagi si penerima, sama seperti asimilasi tadi ya. Emosi, ya, sikap yang cuek dan proses pemikiran objektif serta pergantian penilaian perasaan ketika menerjemahkan pesan. Lalu emosi gitu ya, kebawa emosi. Nah, ini bisa jadi penghalang komunikasi interpersonal. Kebanjiran informasi. Informasi yang disampaikan terlalu banyak gitu. Materinya panjang banget gitu kan. Nah, banyak banjir informasi. Jadinya eh, kapasitas otaknya nggak mampu lagi gitu untuk menangkap. Sehingga ya jadi nggak nyampe pesannya. Nggak 100% nyampe. Defensif ya. Misalnya saya disinggung gitu ya. Biasanya kalau disinggung langsung dia proteksi dirinya, defensif. Ketika terancam, bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan untuk saling mengerti. Oh, udah, saya nggak mau dengerin lagi. Dia nyinggung saya gitu. Nah, akhirnya sisa omongannya nggak didengerin lagi. Defensif. Bahasa. Nah, pengirim menggunakan kata-kata yang kata-kata setinggi langit gitu ya.
kata-kata yang susah dimengerti nih. Wah, ini terlalu kata-katanya terlalu akademiah gitu ya. Terlalu apa namanya ilmiah. Aduh, jadinya susah dimengerti. Gitu ya. Bahasa bisa jadi faktor yang menghalangi komunikasi interpersonal. Budaya. Nah, budaya juga bisa mempengaruhi komunikasi interpersonal karena tergantung siapa lawan kita bicara nih. Misalkan kita ada di berbicara pada etnis-etnis Jawa gitu ya, etnis Jawa. Nah, itu kan lebih suka dengar cerita gitu ya, dengar cerita. Nah, bentuknya juga harus seperti ini, dengan orangnya juga lembut. Seneng tuh melihat yang rendah hati gitu ya, yang unggah-ungguh kalau dalam bahasa Jawanya, sopan gitu, kata-katanya sopan. Nah, mungkin kata-kata yang seperti itu diterima untuk budaya-budaya Jawa atau budaya orang Timur gitu ya, sopan santun, terus dia lucu gitu ya. Nah, itu kan budaya bisa mempengaruhi pendengarnya. Eh, eh, budaya bisa mempengaruhi pendengarnya. Kalau kita bisa di lingkungan orang orang yang di luar orang Timur, senangnya yang to the point gitu ya, nggak bertele-tele misalkan. Kalau kita ngomong sama orang Barat, senangnya yang to the point, yang langsung aja gitu. Itu eh, kalau misalkan orang Barat ngomong ke kita, mungkin bisa budayanya bisa berbeda sehingga bisa mispersepsi gitu ya, bisa jadi salah komunikasi. Ya, budaya memuari bentuk, formalitas, keterbukaan, pola, dan penggunaan informasi dalam berkomunikasi. Baik, itu terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Teman-teman silahkan nanti bisa, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa chatting saya di grup WA atau chat pribadi ke saya, ya, ataupun teman-teman nanti jika eh, sud- mem- membutuhkan membutuhkan jawaban mengenai tugas gitu ya. Nah, tugasnya sudah saya kirim di ruang tugas MyBest, teman-teman bisa download di sana dan dikerjakan. Dan kalau teman-teman bingung dengan tugasnya, teman-teman bisa tanya saya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.